Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Husein Sabda Alam. Kali ini akan mengungkap tentang sejarah yaitu di Gunung Puyuh. Ada apa di Gunung Puyuh? Ikuti saya bersama saya Husein Sabda Alam. Sudah ketemu sama Pak Kuncen Gunung Puyuh. Saya ingin bertanya-tanya tentang sejarah dan silsilah di Gunung Puyuh seperti apa. Pak Kuncen, maaf, perkenalkan nama saya Husein Sabda Alam. Dengan Pak Kuncen siapa, Pak? Oh, saya? Iya, Pak. Kebetulan panggilan saya itu Denny. Nama saya itu Denny. Pak Denny. Tepatnya Denny Sumadilaga. Denny Sumadilaga. Yang memunculkan di Gunung Puyuh ya, Pak? Puyuh. Nah, di Gunung Puyuh, kalau di Keraton Sumedang Larang, saya Kemantren Cirnalaya. Oh. Dengan Kemantren Cirnalaya, jadi khusus seluruh situs peninggalan Keraton Sumedang Larang. Ah, iya. Nah, yang mengawasi dan koordinatornya itu adalah alhamdulillah saya yang dipercaya. Amin, alhamdulillah. Pak Kuncen, maaf kedatangan saya bersama rekan-rekan saya ke sini nih. Saya dengar di sini ada sebuah keramat dari zaman dahulu kala sampai sekarang, konon katanya banyak sekali sejarah di sini, dan saya pengen mempertanyakan sejarah apa aja Pak Kuncen di sini. Kita berawal dari sejarah nama Gunung Puyuh dulu. Gunung Puyuh ya. Jadi ya kurang lebih tahun 900-an. Yang Prabu Tajimalela sebelum di Gunung Lingga itu seperti Gunung Puyuh. Di Gunung Puyuh dulu, Pak ya. Ini namanya dulu Gunung Sunda. Gunung Sunda. Nah, yang Prabu Tajimalela itu istilahnya mau tirakat, mau mendekatkan diri sama Yang Maha Pencipta. Iya. Cuman diganggu oleh burung puyuh. Oh. Beliau batal dan disebutlah ini Gunung Puyuh. Gunung Puyuh. Dan yang pertama kali dimakamkan di sini yang paling sepuh lah, yang saya ketahui yang paling sepuh dan tertera ada nomor, ada tahun dan sebagainya. Ini yang di belakang saya, namanya Ki Baguswuru. Ki Baguswuru terus bersama Pangeran Rangga Gempol II, putranya Pangeran Rangga Gede, cucu dari Prabu Sanuru. Iya. Itu tahun 1659. Tahun 1659. Terus yang di sampingnya ada makam Pangeran Panembahan atau Rangga Gempol III. Ya. Rangga Gempol III, di samping makam Rangga Gempol III ada makam Dalem Tanumaja, putra dari Rangga Gempol III. Nah, kalau yang pakai kulambu ini adalah Pangeran Sugi. Pangeran Sugi. Nama aslinya itu adalah Raden Somanagara. Cuman gelar dari Belanda, beliau diangkat jadi bupati. Usia 21 tahun, 1836 sampai 1882 beliau wafat. Itu dengan gelar Pangeran Surya Kusumadinata. Dan ini Gunung Puyuh, ini bukan makam keramat, tapi makam keluarga yang dikeramatkan. Oh, jadi makam keluarga ya, bukan makam keramat ya. Makam keluarga yang dikeramatkan. Kenapa hanya Pangeran Sugi yang pakai kulambu? Insya Allah untuk ke depan, dari ahli waris keluarga dari Pangeran Sugi yang tidak mau disebutkan namanya, beliau akan menyisihkan sebagian harta benda beliau untuk membangun ini makam. Oh, jadi dulu pernah ada cerita atau pernah ngobrol sama Pak Kuncen bahwa dari ahli waris ini akan membangun apa seperti apa? Nah, jadi rencana ini akan dibangun dengan bangunan dari jati. Oh, dari jati. Dari jati. Jadi kayak bangunan gazebo pendopo keraton lah gitu kan. Nah, itu yang ala adat Sumedang Larang. Cuman ya kita pun tidak bisa memaksakan kapan dan kapan. Oh, iya. Nah, kenapa di sini ada Pangeran Sugi gitu kan? Padahal nama aslinya itu Raden Somanagara. Oh, Raden Somanagara ya, Pak. Gelar dari Belanda Pangeran Surya Kusumadinata. Setelah meninggal, beliau punya gelar Pangeran Sugi. Sugi itu arti dari bahasa Sugi itu kaya. Oh, jadi Sugi itu kaya ya, Pak ya? Kaya. Itu bahasa Sugi itu bahasa Sunda atau bahasa gimana, Pak? Itu bisa bahasa Sunda. Kalau nggak salah bahasa Indonesia juga Sugi itu kaya. Oh kan? iya. Nah, cuma dari
dari Sugi ini global. Jadi Sugi Harta, Sugi Harti, Sugi Putra. Oh. Sugi Harti berarti ilmu, gitu kan? Ah. Zaman dahulu pinter-pinternya Belanda masih kalah dengan kepintaran Pangeran Sugi. Dengan Pangeran Sugi. Nah, gitu kan? Kenapa beliau dibilang pinter, sangat pintar? Karena Belanda yang kejam dan keras waktu itu bisa tunduk oleh Pangeran Sugi karena Belanda meminta Pangeran Sugi di bawah naungan kerajaan Belanda. Gitu. Pangeran Sugi menolak Iya, iya, iya. dengan alasan saya tidak mau digaji disamakan dengan bupati-bupati yang lain ada di Nusantara. Oh, gitu. Dari sekian puluh atau puluhan bupati yang ada di Nusantara, paling besar gajinya itu adalah Pangeran Sugi. Pangeran Sugi, Pak ya. Gitu Waktu kan. pada zaman itu kira-kira tahun berapa Kak perkiraan? Itu 1836. 1836. Karena diangkatnya beliau itu 1836. Terus konon ceritanya ini tadi apakah dimakamkan di sini? Apakah gimana, Pak? Nah, kalau ini Pangeran Sugi, Hmm, kalau yang di sini semua asli dimakamkan di sini. dimakamkan di sini ya. Cuman ada satu di sini tuh ciri, ciri yaitu rambut, kuku sama baju gitu kan. Iya, iya. Pakaian yaitu Pangeran Suryatmaja Suryatmaja. atau yang dikenal dengan Pangeran Mekah, itu putra dari Pangeran Sugi. Itu yang dimakamkan di sini itu hanya rambut, kuku sama pakaian. Pakaian aja ya, Gitu Pak. kan, yang dimakamkan di sini. Karena beliau wafatnya di Mahla di Mekah. Jadi maaf Pak, saya bertanya lagi. Di sini nih ada berapa situs, apa ada berapa makam ini khususnya di Gunung Puyuh? Kira-kira berapa itu perkiraan, Pak? Nah, sekarang gini, saya ceritain dulu yang tadi Pangeran Sugi ya. Ya, mangga, Nanti mangga. takut ada yang nanya. Cuman Sugi Harti, Ah, sekarang Sugi iya, Global. betul, betul ya. Nah, Mangga. itu tambah lagi Sugi Harta. Jelas dari Sugi Harti karena keilmuan beliau. Iya, iya, iya. Ilmunya beliau sangat pintar, ilmu agama, ilmu dari agama juga beliau sangat pintar. Terus Sugi Harta. Harta beliau di mana-mana. Iya, iya, iya. Dan yang diwakafkan oleh beliau itu bukan hanya di Sumedang. Oh, Contoh di Tasikmalaya, Tasik. Garut, di Cianjur, itu ada tanah-tanah beliau yang diwakafkan. Termasuk Masjid Agung Tasikmalaya itu wakaf dari beliau. Gitu kan. Jadi sangat luas, Pak ya. Luas. Nah, terus Sugi Putra. Putra dari Pangeran Sugi ini 94 lahir 7 keguguran. Jangan ditanya kalau dari istri berapa. Iya, Istrinya itu 4. Istrinya 4. Jadi 4 ini ada Permasuri, ada Padmi, gitu kan. Iya, Nah, iya. cuman ada yang meninggal duluan, terus nikah lagi. Tetap posisinya 4, 4 ya. gitu kan. Jadi ditotalkan semua yang pernah ditikah oleh Pangeran Sugi itu ada 31. 31. Beliau menikah bukan kayak kita zaman sekarang. Oh, gitu ya. Yang ditikah oleh beliau itu kebanyakan dari kalangan masyarakat bawah. Karena beliau menikah bukan karena nafsu, tapi mengangkat harkat dan derajat. Itu. Nah, yang dimakamkan di sini, yang dikeramatkan di sini itu diantaranya 1 Pangeran Sugi, Iya. 2 Pangeran Ranggempol II, Ya. terus Ranggempol III, Daun Tanumaja, terus yang di sebelah barat di bawah pohon beringin itu ada ciri dari makam Pangeran Suryatmaja atau Pangeran Mekah. Terus di samping Pangeran Mekah ada disebut Bupati Bandung. Bupati Bandung. Bupati Bandung itu adalah Martanegara. Era Martanegara ini Bupati Bandung. Beliau ini menantu sekaligus keponakan. Karena era Martanegara ini putra dari adiknya Pangeran Sugi. Oh. Gitu kan. Nah, nikah dengan putra dari Pangeran Sugi. Nah, kebetulan kemarin beberapa bulan kemarin ke belakang karena musibah itu makamnya itu saungnya itu hancur. Yang di mana itu, Pak? Itu yang sebelah barat dari Oh, sini. yang di sebelah baratnya. Itu kan hancur ketiban pohon. Dan saya sudah ya mudah-mudahan ini dilihat ataupun didengar oleh orang-orang pihak dari khususnya Pemkad Kabupaten Bandung ya. Bandung ya. Itu kan karena selama ini dari Kabupaten Bandung terus terang kita tidak ada perhatian Oh, gitu. untuk karena Martanegara ini mantan Bupati Bandung. Oh, Gitu kan. ya ceritanya. Mantan Bupati Bandung. Nah, itu terus di bawah
gerbang tadi, ada gerbang, di bawah gerbang Ya. itu ada salah satu makam ibunya Bung Hatta. Oh. Itu ibu wakil presiden pertama, namanya Siti Saleha. Beliau dimakamkan di sini. Kenapa beliau dimakamkan di sini? Karena beliau adalah orang Padang, bukan Ya, orang Sumedang. Gitu bukan kan? orang Sumedang. Jadi menurut sejarah, adanya dari Bung Hatta ini ada yang jadi dokter di Bandung. Nah, ibu Siti Saleha ini menjenguk anaknya gitu kan, Ya, ke ya. Bandung, sakit, dibawa ke rumah sakit Sumedang, meninggal dan dimakamkan di sini. Dimakamkan di sini. Nah, terus yang tak kalah sangat bersejarah juga di sini, ya di Indonesia gitu kan, Ya, di Indonesia di sini ada makam pahlawan nasional perempuan, Oh, ada yaitu makam Ibu Cut pahlawan Nyadin. juga. Gitu. Oh, Ibu. Ibu Cut Cut Nyadin. Nyadin. Ya, saya dengar Cut Nyadin itu katanya orang Aceh, gimana itu? Nah, jadi sejarah kita bawa sejarah singkatnya ya, gitu kan. mangga. Jadi beliau 1905 itu dibuang oleh Belanda dari Batavia. Dari Batavia. Dari Aceh ke Batavia, dari Batavia dibuang ke Sumedang. Sumedang. Nah, dan di Sumedang waktu itu bupatinya Pangeran Arya Suryatmaja, dirawatlah oleh Pangeran Suryatmaja, dititipkan di salah satu kiai Masjid Agung Sumedang, yaitu Kiai Haji Wisna. Nah, dan beliau selama di Sumedang pun alhamdulillah, walaupun dalam keadaan mata tidak melihat, beliau bisa membimbing ibu-ibu, kalau sekarang mungkin ibu-ibu Dharma wanita lah gitu kan, membimbing mengaji gitu kan, mengaji ibu-ibu yang ada di areal di lingkungan Masjid Agung dan Kabupatian. Nah, dan alhamdulillah malah tadi siang Bupati dari Aceh, entah Aceh mana tadi saya lupa, gitu kan, habis ziarah juga Habis ziarah ke sini ya. Gitu kan. Iya. Nah, cuman ya orang kan yang dipengen tahu itu Cut Nyadin karena pahlawan nasional. Pahlawan nasional ya. Gitu kan. Tapi bukan saya membanggakan Karuhun Sumedang, tapi memang wajib saya membanggakan Karuhun Sumedang juga gitu kan. Karena jasanya beliau, mungkin Ibu Cut Nyadin entah di mana. Gitu kan. Karena jasanya beliau, jadi ya saya sih memohon kepada para peziarah gitu kan. Jangan hanya jarah ke makam Cut Nyadin aja, tapi tolong jarah juga ke makam yang menyelamatkan Ibu Cut Nyadin. Gitu kan. Itu khususnya bukan warga Jawa Barat, khususnya untuk warga-warga Aceh. Karena selama ini yang saya ketahui warga Aceh itu hanya melintas saja. Padahal mereka sudah dikasih tahu bahwa Ibu Cut Nyadin dimakamkan di sini itu jasanya Pangeran Suryatmaja. Jadi jasa beliau ya, Pak. Jasa beliau gitu kan. Nah, itu yang di ini. Dan ini posisinya namanya itu makam keluarga Gunung Puyuh. Malah jadi makam Gitu keluarga kan? Gunung Makam Puyuh. keluarga Gunung Puyuh, cuman di pelang di bawah di sana ada makam keluarga Pangeran Surya Kusuma Dinata atau Pangeran Suti.